Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan riwayat berdirinya Lembaga Pendidikan Bahasa Arab. Hal ini kami buat karena ada permintaan dari sebuah instansi sehingga saya harus membuat riwayat ini. Nah, di sini saya ingin ceritakan awal berdirinya LPPA 89. Nah, jauh sebelum saya akan menjelaskan atau menceritakan riwayat LPPA, perlu kami sampaikan riwayat pendidikan saya. Riwayat pendidikan saya lulus dari Mu'alimin Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo itu tahun 1984. Kemudian lulus dari Madrasah Aliyah dan Universitas Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebireng tahun 1988. Sebelum mondok di Tebireng, saya oleh orang tua dibaiat di depan masyarakat saya di Madiun untuk meneruskan perjuangan orang tua, yaitu membina santri di rumah orang tua saya, tepatnya di Pondok Pesantren Thoriqul Huda, Madiun. Tepatnya alamatnya adalah Kandangan Kebonsari, Madiun. Setelah kami lulus kuliah di Pondok Pesantren Tebireng dan menikah pada tahun 1989, orang tua saya menyuruh untuk kembali ke Tebireng untuk mengabdi di pondok tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan. Rencana orang tua pada tahun 2005 saya disuruh kembali ke Madiun. Namun melihat santri saya yang belajar, yang mukim atau yang pulang pergi banyak, akhirnya orang tua membatalkan niatnya untuk kembali ke rumah Madiun. Kata beliau, ini langsung dari beliau sendiri menceritakan pada saya. Di Madiun membina santri dan di sini juga membina santri. Ya sudah, nggak usah pulang ke Madiun. Apalagi setelah saya ngabari santri-santrimu bahwa Abi mau boyong ke Madiun, mereka pada nangis semua di depan saya. Karena itu kasihan. Nah, dari situ akhirnya kami tidak jadi boyong di Madiun. Diizinkan atau dibatalkan baiat yang semula saya disuruh kembali ke Madiun. Tahun 2005 saya disuruh tetap bertempat tinggal di tempat saya, yaitu tepatnya di Dusun Seblak, Kuaron di Wek Jombang. Nah, saya lanjutkan. Setelah lulus dan menetap di Tebireng, saya dan teman-teman Tebireng ditugasi untuk mendirikan madrasah aliyah swasta di Yayasan Al-Asy'ari Keras di Wek Jombang. Yayasan ini peninggalan Kyai Haji Asy'ari yang makamnya terletak di sekitar Masjid Al-Asy'ari. Beliau adalah ayah dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebireng. Setelah berhasil mendirikan madrasah tersebut, saya dapat tugas baru menjadi kepala sekolah MTS Salafiyah Safiyah Al-Asy'ari mulai tahun 1989 sampai 94, dan alhamdulillah sekolah tersebut bisa berkembang dengan pesat dari 6 kelas menjadi 9 kelas. Bersamaan dengan itu, tahun 1989 saya mengadakan les percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris hingga saat ini, dan saat itu kami masih mengontrak rumah sampai tahun 2000. Selama itu kami sudah diikuti 5 santriwan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada tahun 1999 ada tambahan santri dari Brebes dan dia siap membuat gubuk atau angkring 2 tingkat. Yang bawah untuk belajar dan yang atas untuk tidur.
Saat itu banyak santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tebireng yang belajar percakapan bahasa Arab pulang pergi dari pondok, hingga rata-rata jumlah yang belajar hampir 100 santriwan dan santriwati Tebireng per 3 bulan yang belajar di tempat kami. Bang, waktu itu belum ada full day. Karena kami tidak punya tempat, saat itu belajarnya di bawah pohon mangga di belakang rumah kontrakan. Pesantren bahasa kami berciri khas memadukan sistem pondok pesantren modern dan pondok pesantren salafiyah. Hal ini dilatar belakangi pendidikan saya ketika di Gontor dan Tebireng. Dan pada saat di Tebireng, karena waktu itu saya merasa sangat membutuhkan bisa baca kitab, saya berusaha mengaji sorogan kepada Kiai Haji Abu Bakar selama 2 tahun, yaitu tepatnya di Desa Bandung Sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nah, selama 2 tahun itu kami bersepeda ontel yang jaraknya kurang lebih 5 km dari Pondok Pesantren Tebireng. Ya. Dan saya juga sempat ngaji di Kiai Sayrozi almarhum, beliau dari Nggodo, yang waktu itu juga menjadi guru tetap di Pondok Pesantren Tebireng. Nah, di situ saya ngaji sorogan mulai dari kitab fikih, nahwu, hadis, dan tafsir. Nah, belajarnya itu mulai saya berangkat dari Tebireng jam 6 dan kembali lagi ke pondok itu sampai pondok jam 10. Kemudian pada tahun 1992 saya diminta mengajar pelajaran bahasa Arab di MTS Salafiyah Syafiyah Tebireng, yang waktu itu Bapak kepala sekolahnya adalah Bapak Tamunajat, ya, pernah paman. Duriyah Pondok Pesantren Tebireng, berasal dari Madiun. Pada tahun 2013 sampai 16 saya ditugasi menjadi kepala sekolah di MTS Salafiyah Syafiyah Tebireng, dan program bahasa asing menjadi prioritas utama. Nah, ini kami sampaikan atau kami ceritakan ini sesuai dengan harapan orang tua bahwa saya harus suruh kembali ke Tebireng untuk mengabdi di Tebireng, dan alhamdulillah Allah SWT telah memberi tugas-tugas yang menurut kami tugas berat. Namun alhamdulillah karena dorongan orang tua dan doa orang tua, tugas-tugas itu bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Mulai saat kami mengajar di Tebireng itulah lembaga kami dikenal besar di lingkungan santri dan mahasiswa. Dan saat itulah tepatnya tahun 2000 kami sudah menempati rumah setengah jadi, dan santriwan saat itu ada 12 dan santriwati ada 6. Hingga berkembang sampai sekarang hingga jumlahnya 40 santriwan dan santriwati. Demikian sekilas tentang riwayat berdirinya LBPA 89. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga riwayat LBPA 89 ini membawa hikmah bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.